Puji syukur kehadiran Allah yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Sehingga pada pagi ini kita kembali dapat berjumpa dalam Serambi Islami TVRI. Dan tentu saja senang sekali kami berharap selalu menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Karena tidak ada nikmat yang begitu indah selain kita mendapati diri kita dalam keadaan sehat, baik secara mental dan rohani tentunya. Dan pemirsa, pada pagi ini segmen kajian tafsir Serambi Islami akan mengkaji surat An-Nisa ayat 34 hingga 35 yang nanti kita akan bahas secara lebih dalam dengan tema laki-laki pemimpin keluarga. Akan kami bahas bersama narasumber yang pagi ini sudah bersama kami di sini, Ibu Dr. Hajah Mursidah Tahir MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita sudah cukup lama tidak berjumpa, Bunda. Insya Allah. Sehat ya, Mbak Yula. Alhamdulillah, Bunda. Sehat. Saya sudah siap untuk menerima sharing dan ilmu yang akan disampaikan, Bunda. Ini terkait tentang laki-laki pemimpin keluarga ya, Bunda ya. Pada surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Namun pemirsa, sebelum kita masuk pada kajian tafsir, kita akan dengarkan dulu pembacaan surat yang akan kita kaji pada pagi ini, yang akan dibacakan oleh Akhina Salam Rahmat SAG. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita dengarkan pembacaan surat An-Nisa ayat 34 hingga 35. Tentu saja kami sampaikan kepada Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan program ini bahwa kita akan mengkaji surat yang baru saja dibacakan. Dan Bunda, ini sudah dibacakan oleh Akhina Salam Rahmat, surat yang kita kaji pagi ini. Nah, saya izinkan membacakan terjemahnya dahulu, Bunda ya. Pada ayat ke-34, pemirsa, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena merekalah
telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bunda, ini kalau kita baca dari makna yang tersurat, maknanya tentu kalau kita kaji dalam sekali Bunda ya. Iya. Dan ada hal-hal yang memang harus kita gali lebih dalam agar kita memahami sebenarnya posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga itu seperti apa. Kita mulai langsung Bunda, silakan. Iya. Makasih Mbak Jul dan para pemirsa di seluruh tanah air. Surah An-Nisa ayat 34 ini memang secara tersurat menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki merupakan atau sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Betul. Tetapi bukan setiap laki-laki. Nggak semua laki-laki itu harus memimpin perempuan, nggak. Tetapi ayat ini khusus ar-rijal, laki-laki yang statusnya sebagai suami. Baik. Ayat ini hanya fokus pada laki-laki yang statusnya sebagai suami terhadap wanita yang statusnya sebagai istri. Tidak berlaku untuk laki-laki di luar itu. Baik. Iya, karena apa? Kadang-kadang laki-laki itu kalau anak kita, maka dia tidak bisa memimpin kita. Kalau anak laki-laki itu cucu kita, tentu juga nggak bisa memimpin kita. Baik. Jadi dari mana kita mengetahui bahwa laki-laki yang dimaksud di sini adalah suami? Dari kita sebut qarinah. Penjelasan ayat berikutnya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'. Jadi ada modal dasar yang oleh Allah diberikan kepada semua laki-laki, yaitu berupa fisik. Betul. Yang tentu lebih memiliki keunggulan, lebih kuat daripada perempuan. Terus bukan hanya kuat saja laki-laki, tapi wabima anfaqu min amwalihim. Dia terikat dengan kewajiban agama untuk bertanggung jawab atas nafkah. Betul. Nafkah keluarga, khususnya istri dan anak-anak. Oleh karenanya mungkin kita tetap berpijak pada konsep bahwa keluarga, karena kita akan cerita keluarga, bahwa keluarga itu dibina itu dalam rangka mencapai sakinah mawaddah warahmah. Tujuannya. Iya, tujuannya yang penting untuk dijadikan landasan adalah tujuan di dalam membangun keluarga, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Oleh karenanya di sini wallati takhafuna nusyuzahun, yang paling harus dijaga, biasanya yang paling meretakkan itu adalah skandal cinta. Betul sekali. Biasanya itu dalam Al-Quran diceritakan juga, seperti surah Yusuf ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anak angkat. Ibunda yang mengangkat Nabi Yusuf itu Zulaikha. Itu dia juga seorang wanita yang cantik, meskipun usianya mungkin jauh ya perbedaannya, jauh selisihnya. Tetapi di situ ada godaan warawadat hulati wafi baitiha an nafsi, seorang wanita di mana Yusuf tinggal, dia jatuh cinta. Dan ternyata Yusuf juga jatuh cinta. Karena apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha cinta Yusuf, Yusuf juga cinta Zulaikha. Tetapi ketika anak-anak remaja kita atau para pemuda kita itu di dalam posisi pubertas, itu yang mampu mengontrol, yang mampu mengendalikan segala peluang-peluang yang akan menghancurkan itu adalah ketakwaan. Laula aro'a burhana robi. Andaikan Yusuf tidak paham dengan kitab suci, tidak paham dengan peraturan dari Allah, tentu dia juga akan terjerumus. Nah itu biasanya, jadi maka disebut fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Dari ayat ini menunjukkan bahwa wanita-wanita yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah, taat di dalam menjalankan agama. Dia juga setia kepada suami. Dia setia dalam arti apakah suami ada di rumah atau sedang pergi jauh, dia tetap menjaga kehormatan. Baik Bunda, itu menarik sekali. Ada beberapa hal yang memang ditekankan dalam ayat ini mengenai bagaimana seorang pemimpin itu, seorang laki-laki itu diposisikan sebagai pemimpin. Namun kalau kita melihat
makna dan tujuan dari berkeluarga itu sendiri adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Nah, ketika dihadapkan dengan suatu kenyataan di mana memang harus bersinergi Bunda antara istri dengan suami itu sendiri, sehingga beberapa hal yang menjadi kewajiban suami kemudian juga menjadi tanggung jawab istri. Begitu. Bagaimana Kak, jika dalam keadaan seperti itu, Bunda? Sesungguhnya kepemimpinan laki-laki di dalam keluarga itu lebih merupakan pembagian peran. Bahwa karena istri itu dia punya apa ya, sifatnya itu kodrat ya, memiliki kodrat dari Allah yang sifatnya itu given, yaitu dia mengandung, melahirkan dan menyusui. Tentu tidak akan adil kalau si perempuan atau si istri yang sudah mempunyai beban berat itu ditugasi pula untuk mencari nafkah. Baik. Jadi itu sekedar pembagian peran supaya kedua belah pihak, tapi yang penting atas dasar kasih sayang dua-duanya itu. Oleh karenanya si suami meskipun dia itu sebagai pemimpin, di situ sama sekali tidak boleh melakukan pendekatan atau memposisikan diri sebagai penguasa. Nanti terjadi rezim dalam keluarga. Jadi lebih pada pengayom. Bukan sebagai penguasa, seolah-olah suami itu yang menguasai lalu istri itu yang dikuasai, sehingga kata suami bilang pada istrinya, kalau gue suruh lu nyungsep kudu nyungsep, misalnya seperti itu, sehingga terjadilah sewenang-wenang suami kepada istri. Dan itu banyak kita lihat di masyarakat. Betul. Iya. Ketika suatu sistem yang memang dikendalikan dengan pola otoriter kemudian jadi tidak sinergi dan tidak harmonis, menjadi tidak harmonis ketika kepemimpinan itu menggunakan pendekatan sebagai kekuasaan, bukan sebagai pengayom dan tanggung jawab. Gitu. Sesungguhnya Bunda, bagaimana sih kita sebagai seorang wanita dan istri ya memposisikan suami itu yang juga pemimpin, namun juga harus menjadi partner, sahabat, guru, teman. Ini kan agar kita tidak melenceng dari koridor yang ada, Bunda. Semuanya itu tidak dilarang selama tujuannya itu untuk menuju ke sakinahan. Jadi biasanya sakinah itu kan teknis ya, masing-masing keluarga tentu beda mencapainya. Maka bisa saja sesungguhnya yang agak ketat ketika istri sedang menyusui putranya, itu memang suami harus memperhatikan betul kesehatan istri, kebutuhan istri, kesehatan bayi, itu semua harus disediakan oleh suami pada saat-saat membutuhkan itu. Nanti ketika si putra ini sudah mulai besar, maka tanggung jawab menjadi berdua. Kama robbayani shaghira, sebagaimana ayah dan ibuku mendidik aku. Jadi di sini salah kalau mengatakan pendidikan itu tugas istri saja. Baik. Iya, jadi dua orang tua, suami maupun istri, sama-sama berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya. Ketika sudah lepas dari sudah disapih, sudah lepas dari susuan. Jadi yang dapat saya catat dari apa yang sudah disampaikan pada ayat pertama ini Bunda, kemudian ada beberapa yang memang dijelaskan detail dalam ayat ke-34 ini, namun sesungguhnya Allah bermaksud untuk membagi peran secara adil saja, begitu Bunda ya. Betul. Ketika memang fenomena atau suatu kenyataan dalam kehidupan mengharuskan keduanya harus bersinergi atau berbagi kewajiban dan tanggung jawab, itu pun jika didasari dengan kasih sayang tidak ada masalah sebenarnya. Betul. Baik Bunda, ada lagi tambahan di ayat ke-34 ini, silakan. Mungkin ini ada pernyataan bahwa kalau istri-istri itu bandel dalam tanda petik ya. Di sini tingkat penyimpangan ya. Tingkat penyimpangannya itu berbeda-beda. Kalau kesalahan yang dilakukan istri itu kesalahan-kesalahan ringan, maka suami itu cukup memberikan nasihat. Tetapi kalau ini sudah mulai mencemaskan, sudah mulai membahayakan kehidupan keluarga, misalkan memasukkan tamu laki-laki di rumahnya ketika malam suami hari, tidak ada, terus pokoknya pada jam-jam yang tidak pantas gitu, ini baru suami boleh bertindak agak tegas gitu. Sampai kalau perlu tadi kan pisah ranjang. Kemudian kalau masih juga tidak bisa mengikuti nasihat suami, maka yang paling tinggi di sini wadribuhun, pukul. Ini sebenarnya berlaku untuk zaman primitif dulu, memukul. Sekarang ini sesungguhnya tidak harus memukul, tapi tindakan-tindakan yang menjadikan istri itu bisa kembali pada yang benar. Baik Bunda, menarik sekali ini, kita akan lanjutkan Bunda, namun kita harus jeda dulu pemirsa. Kami akan kembali setelah kumandang azan subuh yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا
khabir, ya halim, ya azim, ya ghafur, ya syakur, ya ali, ya kabir, ya hafiz, ya mukib. Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali. Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Nur, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Hasil penilaian tahap kedua babak kualifikasi lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana 2000. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Serambi Islami TVRI. Segmen kajian tafsir tadi sudah kita bahas surat An-Nisa ayat ke-34 Bunda. Tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi sekali, bahwa memang Al-Quran mengatur bagaimana cara menyikapi istri-istri yang nakal begitu ya. Iya. Nakal dalam tanda petik tentunya adalah melanggar syariat yang memang sudah tidak bisa dibendung lagi. Kemudian ketika masalah yang terjadi muncul yang ditimbulkan oleh anggota keluarga itu sendiri, dalam hal ini adalah istri, bagaimana Al-Quran itu mengatur Bunda untuk memberikan solusi terhadap rumah tangga yang harus diselamatkan? Iya, ada korelasi ini dengan di surah Yusuf ya. Baik. Bahwa ketika suami memergoki, ini kan langsung ke, jadi Yusuf Zulaikha waktu itu berkejar-kejaran. Yusuf pihak yang bertakwa tadi itu, dia tidak mau, kemudian istri yang mengejar, lalu suaminya datang. Nah ketika itu apa yang terjadi? Yang diperlukan di sini adalah ketenangan suami dan keadilan di dalam bersikap. Baik. Karena saksi tunggal. Si suami ini saksi tunggal, sehingga dia tidak bisa memihak siapa yang bersalah di antara keduanya. Lalu karena ini Nabi ya, jadi ada bayi yang masih di pangkuan ibunya bisa bicara itu, dia mengatakan bahwa ingka nakomi suku damin duburing fakadzabat wahwa minasodikin. Coba perhatikan bajunya Yusuf. Kalau yang sobek itu belakang, berarti yang benar Yusuf dan Zulaikha yang salah. Apa kata suami? Yusufu a'rid an hadza. Itu langsung. Wahai Yusuf, kamu segera keluar dari rumah ini. Wastaghfiri lidambik, wahai istrinya itu, kau harus bertobat kepada Allah. Artinya sikap-sikap jujur dan adil seperti itu diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah di dalam banyak kasus, kalau kita yang kita lihat di Indonesia ya, dan banyak mungkin yang kita baca, kita tonton, itu memang ada konflik di antara suami istri yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi, maka menempuh jalur perceraian pun juga oleh Allah diberikan jalan. Wa yurida dan seterusnya tadi. Jadi halal
yang paling dibenci Allah adalah bercerai. Tapi selama masih banyak jalan yang bisa dipilih, itu harus dihindari. Ya. Seperti yang mungkin dinyatakan pada surat 35 ini, salah satu solusi yang memang harus ditempuh dulu, ya menghadirkan hakam yang dari pihak masing-masing, Iya, begitu Bunda. Jadi ya. sebelum mengambil keputusan akhir itu suami harus didampingi gitu oleh semacam tanda petik pengacara dari keluarga suami, istri juga didampingi oleh seorang hakam atau hakim dari keluarga istri. Jadi kedua belah keluarga, keluarga istri, keluarga suami yang mereka disegani dan mereka dikenal adil, tidak berpihak, bisa dimintain bantuan untuk melerai, untuk menyelesaikan, untuk menengahkan, begitu Bunda, Bunda, untuk ya. menengahi. Itu dia. Berarti sikap suami yang memang harus dituntut untuk tenang, kemudian dapat mengambil keputusan secara adil, itu sangat-sangat diperlukan dalam mengambil segala sesuatu yang bisa diputuskan dalam keluarga. Oleh karena itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan bahwa jangan pernah mengambil keputusan saat kita sedang marah, dan jangan memberikan janji saat kita sedang gembira. Itu betul sekali, betul Bunda, sekali. ya? Jadi apa namanya, subjektif nanti. Betul. Jadi ketika sedang marah, sebaiknya kedua belah pihak yang sedang konflik ini tidak mengungkapkan apa-apa, tapi mengungkapnya kepada pendamping itu, sehingga bisa disaring dengan baik, bisa tenang, dan yang dicari adalah wa ayyurida islahai wa fikillah baina. Itu yang paling diharapkan dari semua pihak adalah islah. Jadi rukun kembali itu paling bagus. Pasti nanti Allah akan memberikan bimbingan. Ya, itu terlepas dari apa yang memang akan kita hadapi dalam sebuah rumah tangga. Tentunya ketika kita memang memegang teguh peranan kita masing-masing, menjaga amanat yang diberikan masing-masing, tentunya tujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu sendiri dapat terrealisasi, begitu Bunda, ya? Iya, betul. Jadi intinya suami istri di dalam mengelola rumah tangga itu harus fokus pada sakinah mawaddah warahmah, dua-duanya. Mesti ada pengorbanan, mesti ada hal-hal yang akan memberi halangan, hambatan. Betul. Itu kalau dengan konsep tujuan bersama sakinah mawaddah warahmah tanpa bergeser dari situ, insya Allah tidak akan terjadi. Baik Bunda, kemudian ada hal yang kaitannya dengan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sendiri. Ketika memang ada situasi yang membuat kita sebagai istri harus legowo menerima dinamika kehidupan yang tidak pernah kita prediksi. Ini kita perlu membentengi diri nih Bunda, karena diajak saat senang itu sangat mudah, ketika diajak susah ini bagaimana Bunda? Disitulah pentingnya ilmu pengetahuan dan agama. Jadi ilmu pengetahuan, kemudian agama, ketakwaan itu sangat membantu. Dia punya peran yang sangat besar itu untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah itu. Dan kedua belah pihak suami maupun istri itu kalau landasannya kasih sayang, itu semuanya akan berjalan enteng. Berbeda kalau ada yang egois, salah satu pihak, biasanya itu sangat mengganggu. Ada yang nggak adil salah satu pihak, kayak ayah nggak adil sama anak saja, seperti yang diceritakan di dalam surah Yusuf itu Nabi Yakub punya anak 11 orang, lalu dia lebih cenderung pada satu anak, Yusuf saja. Itu menjadikan 10 yang lainnya itu merencanakan pembunuhan, gitu, karena merasa diperlakukan tidak adil. Artinya apa? Hati-hati dengan ketidakadilan. Betul. Itu bisa memicu kejahatan di antara anak. Itu juga bukan hanya suami kepada istri, tapi ayah kepada anak. Ibu kepada anak, istri kepada suami. Itu harus muter, saling menggandeng. Nggak boleh ada yang... Jadi jangan mengharapkan istri solihah kalau suaminya nggak soleh, kira-kira begitu. Istri solihah saja, suami soleh saja juga nggak cukup kalau anak-anaknya juga tidak soleh. Jadi ketiga-tiganya itu punya sinergi, punya hubungan, dan punya harus saling merangkul di dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesakinahan. Ilmu, pengetahuan, dan agama itu modal yang paling penting sekali dalam menjalankan suatu bahtera rumah tangga. Kita harus terus terpanggil untuk selalu belajar, ya Bunda, ya. Paling tidak itu harus melibatkan selalu ya di dalam
kehidupan sehari-hari ibu dan ayah itu dimulai dengan sholat tahajud malam hari, itu berarti kan dia sudah pada landasan yang betul, ketakwaan itu. Mohon bimbingan supaya dalam 24 jam ke depan mereka itu bekerja, beraktivitas, mendidik anak-anak, mencari nafkah. Itu semuanya berjalan di dalam pengawasan Allah, di dalam pertolongan, dalam bimbingannya, sehingga sehari itu semuanya berjalan baik, adem, tentrem gitu. Dan itu harus diulang-ulang. Jadi kalau ingin besok juga berjalan lancar dan sukses, harus diulang lagi itu amaliyahnya. Jadi boleh sholat tahajudnya, tadarus Al-Quran, sholat jamaah, dan insya Allah itu setan nggak berani mendekat. Ada upaya-upaya yang harus kita lakukan rutin ya? Ya, rutin. Dan itu hanya berlaku 24 jam. Dan besok harus kita ulang kembali ya? Itu yang disebut mensyukuri nikmat berupa ibadah rutin. Jadi nikmat rutin kita harus mensyukurinya dengan ibadah yang rutin juga. Nggak bisa bolong-bolong. Ya sholatnya, ya segala sesuatunya itu. Tidak cukup hanya kesadaran kita jadwalnya besok hanya mengantar anak, menjemput, menyiapkan sarapan, kemudian itu doa harus masuk di awal. Pengawasan, kemudian permohonan atas perlindungan terhadap keluarga kita yang akan kita jaga selama 1 hari itu harus kita lakukan setiap hari. Iya, setiap hari diperbarui, mulai dari kita kepada Allah dulu, doa-doa dulu, terus sehingga kalau toh seharian itu bekerja untuk mencari nafkah, Allah memudahkan. Kadang-kadang kalau orang itu dekat dengan Allah ya, seorang hamba dekat dengan Allah, baru melangkah 10%, itu yang 90% datang. Berbeda dengan yang mungkin meninggalkan Allah, dia bekerja 90% baru dapat. Baik, subhanallah. Iya, itu hal-hal yang memang nggak bisa ditinggalkan itu. Baik Bunda, dari pembagian peran kemudian dari beberapa hal yang memang sudah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 34 hingga 35 ini, tujuan dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu indikator bahwa memang kita sudah meraih sebuah kesakinahan, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kita. Iya. Ini apa yang dapat kita terima sinyalnya begitu? Oh iya, sinyalnya ada sih. Katanya kalau keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, pertama tamu betah, merasa nyaman, pembantu nggak gampang pergi, pembantu, itu indikator sopir ya? juga, kemudian tetangga juga. Jadi tetangga, orang-orang yang dekat dengan mereka itu merasa nyaman. Belum lagi anak-anaknya dalam pergaulannya semua disukai oleh teman-teman misalnya itu karena karena kebaikannya. Jadi sebenarnya implikasinya adalah lebih kepada kehidupan sosial ya Bunda ya. Jadi hubungan kita dengan Allah, kemudian kita beriman itu banyak sekali konteksnya itu justru dengan sosial ketimbang dengan ibadah yang mahdhoh itu. Baik. Jadi seperti apa itu? Mangka nayuminu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu, muliakan kamu. Fal yukrim jarohu, perhatikan tetangga. Jangan membuat sesuatu ulah yang membuat tetangga itu nggak nyaman. Baik Bunda, di menit terakhir Bunda silakan kita tarik kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada pemirsa dari surat An-Nisa ayat 34 hingga 35. Ya. Baik pemirsa yang berbahagia, jadi dari surah An-Nisa ayat 34-35 ini mengajarkan kepada kita semua bahwa khususnya di dalam pendidikan keluarga, suami, istri, dan anak, ketiga komponen ini, ketiga pihak ini harus sama-sama selalu pertama ya menjaga ibadah kepada Allah, kemudian berpijak pada tujuan di dalam membangun kehidupan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Terus si suami ini juga harus selalu berpikir positif gitu dengan semua yang ada dalam lingkungan keluarganya. Baik. Dan komunikasi yang baik selalu dibangun. Baik, ya, itu dia poin pentingnya Bunda ya. Komunikasi yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah banyak sekali hal dan pelajaran yang dapat kita terapkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haja Mursyidah Tahir MA. Terima kasih Bunda ini atas sharingnya. Namun waktu kita terbatas, kita harus mengakhiri perjumpaan. Insya Allah berjumpa lagi Bunda dalam kesempatan berikutnya. Dan pemirsa, lindungi keluarga kita dari segala godaan yang memang sudah setan siapkan untuk merusak mahliga yang kita bangun begitu susah dan begitu dengan perjuangan, tentu saja dengan memohonkan perlindungan kepada Allah di setiap harinya, di setiap langkah keluarga kita, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang dapat menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah ini, Serambi Islami akan tetap menemani Anda. Ustadz Muhammad Arifin Ilham yang akan dipandu oleh Ustadz Abdul Syukur Yusuf akan menemani pagi Anda dalam tausiah dan zikir bersama beliau setelah pariwara berikut ini.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa barik alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya kita karena Allah masih karuniakan iman dan Islam di hati kita. Allah berikan kesempatan kembali kita beribadah kepadanya, memenuhi panggilan Allah, menikmati sholat subuh berjamaah, duduk mengaji, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari-hari kita adalah hari-hari dalam hidayah, inayah, rahmah, magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat yang mulia, dan insya Allah semakin cinta kita kepada beliau dan senang menegakkan sunnah-sunnahnya sehingga kita semua memperoleh syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kembali Allah bahagiakan dengan mengkaji ayat Allah dan kita akan membahas tema tentang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Dan telah hadir bersama dengan kita para narasumber kita. Sebelah kiri kami ini sahabat setia dari guru kita, murabi kita Abang Arifin Ilham, yaitu Mayor M. Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bujangan. Dari Bujangan. Masya Allah. Dari Bujangan, dari tinggal di belakang terminal Pasar Minggu, ya bang. Siap. Gang Gaya. Sering makan kita di terminal bareng. Siap. Waktu itu beliau muazin SPM Guntur. Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Amin insyaallah Ustaz. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan terus. Amin. Baik, kemudian tentu murabi tercinta kita, Kiai yang lebih senang dipanggil Abang. Abang Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang manggil kemarin di Palu Bang Kiai. Abang Kiai. Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan sehat walafiat untuk beliau sehingga terus berdakwah. Kemudian anggota Dewan Syariah Majelis Al-Dzikra, guru kita bersama Ayahanda Kiai Haji Ruslan Effendi yang sering disapa dengan Abi Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, senyum terus beliau ini ya. Ya, Masya Allah. Dan Bahagia. saking cintanya mendampingi kita tinggal di Adzikra. Alhamdulillah. Allahu akbar. Berikutnya di sebelah kiri beliau adalah Ustadz Haji Yudi Mulyana STH MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini seorang mu'alaf. Tadinya membimbing untuk agama lain, tapi hari ini Allah telah berikan hidayah kepada beliau sehingga bersama dengan kita nanti kita dengarkan cerita bagaimana hatinya tertarik kepada Islam dan sekarang menjadi saudara, menjadi keluarga kita. Amin. Dan juga hadir bersama dengan kita para imam masjid, para pemimpin pesantren, para penghafal Al-Quran, para da'i ilallah, dan para santri diantaranya dari Pondok Pesantren Himmatul Aliyah Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ini pesantren sahabat kita, guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Nata. Allah yarham. Mudah-mudahan pahala mengalir untuk beliau karena para santri terus belajar dan mengamalkan ilmu yang telah diajarkannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tema tentang laki-laki adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Bang Arifin dulu nih.
laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Silakan. Ikhwah fillah, semua kita ini diciptakan oleh Allah, khusus laki-laki, tanpa kita minta. Kita dihadirkan di muka bumi ini. Apapun ikhtiar pengen siapa yang lahir, tetap Allah yang menentukan, huwal muqtadir. Dan laki-laki itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Dan tentu pemimpin sebelum keluarga, ia menjadi pemimpin dirinya lebih dahulu. Karena kalau sudah bicara pemimpin, berarti bicara keteladanan. Keteladanan hadir dari seorang hamba yang mampu menundukkan hawa nafsunya, tunduk patuh kepada Allah. Karena kekuatan imannya, sehingga kehendak nafsunya tunduk pada mau imannya. Taqarruban yang tidak lelah-lelahnya mendekat kepada Allah, tidak jenuh-jenuhnya mendekat kepada Allah. Dan ingat, istri anak-anaknya, maaf, istri dan anak-anaknya. Ya, ya, merekam, menyaksikan, melihat, mendengar, merasakan peran aktor kepala rumah tangganya. Uswah keteladanan itu lebih tajam daripada nasihat lisan. Suami yang beriman itu, dia akan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia sunnah ada pada rumah tangga itu, dan ini pilar mengalirnya keberkahan demi keberkahan dalam rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga rumah tangganya menjadi al-jannah qabla al-jannah, syurga sebelum syurga. Karena suaminya beriman, nawaitunya nas'aluka ridhoka wal jannah. Ia pun menikahi karena ingin ridha Allah dan ingin masuk surga Allah. Kemudian karena ia sudah berkeluarga, ia ingin mengajak keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya menuju ridha dan surganya Allah. Maka semangat ia sunnah karena itu. Ia mulai dengan tidur lebih awal. Ia lihat setiap kamar anaknya. Tidak lupa ia wasiat kepada anaknya untuk berdoa, berwudu, tidur dengan sesuai sunnah Nabi, menghadap kiblat. Dia cium anak-anaknya. Jangan pernah meremehkan soal ciuman. Anak Arifin sudah umur 17 tahun sebentar lagi. Sebentar lagi nikah Sabtu besok. Juga dengan seorang mu'alaf. Arifin cium. Sudah sebesar itu, tetap cium sampai kapanpun cium. Karena touch, love, sentuhan itu membuat cinta. Apalagi mamanya. Apalagi mamanya. Subhanallah. Subhanallah. Itulah pacaran yang sangat dianjurkan. Cium terus. Mau berangkat tadi cium, nanti pulang cium, makan cium, selesai makan cium, bangunin cium. Di tengah-tengah selesai sholat kita sebelum menuju doa cium, selesai doa cium, peluk. Nah, kalau kita sering menyentuh keluarga kita, sentuhan fisik membawa sentuhan batin. Maka anak pun akan mesra, anak pun akan halus, istri pun akan lembut, rumah tangga jinak dalam taat kepada Allah. Indah sekali. Kenapa abang ngomong ini? Karena jarang saat sekarang. Lagi awal-awal nikah cium terus, tapi begitu sudah tua-tua jarang. Arifin terkejut ketika datang ke Pak Kiai pas mau lulusan itu. Pak Kiai panggil karena sudah terlalu dekat dengan Kiai. Tal, udkhul, masuk. Betapa terkejutnya. Pak Kiai, istri Umi ada di paha Pak Kiai. Pak Kiai umur sudah 71, Umi 67, ada di sini, berbaring. Ini pelajaran mahal bagi Arifin. Begitu melihat Allahu Akbar, nanti Pak Kiai, Arifin buktikan. Dan Arifin alhamdulillah bisa 2 ternyata.
Masya Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tiga nggak muat dong. Tanya dua. Kemudian bangun lebih awal. Nah, karena imam dia harus contoh. Orang pandai memberi contoh, tapi belum tentu bisa menjadi contoh. Arifin selalu sering sampaikan seorang suami yang bangun lebih awal, lalu membangunkan istri-istri dan anak-anaknya, innahul haibah. Suami itu diberi wibawa oleh Allah. Dihormati, dicintai, dikagumi oleh istri-istrinya, oleh anak-anaknya. Dan Rasulullah SAW memberikan berita gembira bagi penegak, penikmat salat malam. Bahasa Abang Zat, penegak, penikmat salat malam. Maka Allah beri haibatul anbiya, wibawa para nabi. Dan itu janji Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah bangun di penghujung bagian malam sebagai salat sunnah utama. Niscaya, pasti, tentu Allah akan mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Seorang suami yang istiqamah, bangun salat malam, membangunkan keluarganya salat malam, maka keluarga itu dan suami khususnya Allah beri syaraf kemuliaan. Mulia ya di mata keluarganya. Maka kalau sudah mulia Ustaz, ngomong apa aja didengar sama istri-istri anak-anaknya. Inilah saat kalau membongkar kasus. Kenapa rumah tangga berantakan? Kenapa suami nggak dihormati? Suaminya ngorok sih waktu malam. Nggak ada wibawa di mata istrinya. Itu baru dari sholat malam. Apalagi dia alim, memang dia paham ilmu agama, Al-Quran, Sunnah. Dia pantas banget memang menjadi imam. Dan sebelum imam keluarga, dia menjadi imam sholat. Imam sholat. Kalau suami menjadi imam sholat, sholat malam bukan sholat wajib ya Ustaz. Abdullah sholat, sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Seutama-utama sholat itu di rumah, kecuali yang wajib. Maka laki-laki ke masjid. Kalau ada yang tanya gimana Arifin, alangkah indahnya kalau suami sholat di rumah bersama Umi. Subhanallah, Rasul SAW, para sahabat, laki-laki mukmin, tak kala azan berkumandang, mereka semua di masjid. Bagaimana dengan istri yang di rumah? Secara kodrat berbeda, tapi derajat sama. Karena memang abdolnya wanita di rumah dan laki-laki di masjid. Jangan khawatir, istri yang di rumah tetap mendapat berkah. Sebagaimana suami mencari rezeki untuk istrinya, maka keberkahan yang Allah berikan kepada suami ke masjid, istrinya pun mendapat keberkahan dari Allah. Nah ini jawaban. Jadi suami ibu dorong ke masjid agar ibu yang di rumah dapat berkah. Begitu suami pulang, sambut sebagaimana ibu melepasnya dengan keindahan. Ini halus Ustaz. Karena ada orang melepas suami itu masih di tempat tidur Ustaz. Suaminya berangkat, dadah, masih pakai baju daster. Udah itu dasternya yang udah lama. Ada penitinya lagi. Ya Allah. Iya ada peniti. Ini suami naik kereta api, bus, di jalan-jalan ketemu yang lebih. Ini terjadi hal yang nggak diinginkan. Dan ini gara-gara peniti. Allah, ini anak-anak kita pada senyum yang Masya Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bang Arifin, kita belum tahan dulu tentang peniti ini. Ini alhamdulillah, insya Allah murabi kita akan berangkat menunaikan ibadah umrah, ya. Insya Allah di tanggal 22 Desember atau di akhir tahun, dan hanya 1 tahun sekali beliau melaksanakan ibadah umrah, insya Allah bersama dengan keluarga besar Majelis Adzikra. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang ingin umrah bersama dengan beliau, silakan mendaftarkan di Travel Adzikra atau di Masjid Adzikra Sentul Bogor. Insya Allah sekali lagi setahun sekali beliau melaksanakan ibadah umrah. Kemudian juga kita doakan calon-calon tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hajjan mabrura, sa'yan masykura, dan ban maghfura, tijaratan lan kabur. Dan juga kita mendoakan semua yang telah berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembangunan masjid dan pesantren Adzikra di Jabal Sindur atau di Gunung Sindur. Sekarang sudah ditempati para santri. Alhamdulillah Masjid Adzikra di Desa Cibadung Gunung Sindur
sudah ditempati santri, ada 125 santri. Dan bahagia sekali, rame, hanya masjidnya belum selesai, baru lantai dasar itu pun belum selesai. Ya Ustadz, masih 2, 3, 4 lantai lagi. Ini kesempatan luar biasa karena nilai amal jariah mengalir setiap detik, setiap saat. Santri sujud, santri menghafal Quran, semua pahala Allah berikan bagi yang beramal jariah. Karena itu arifin keluarga semuanya beramal, semuanya berinfak. Semua sama-sama berjuang di jalan Allah. Dan setiap hari Senin Bang Arifin ada di sana. Insya Allah setiap Senin Arifin asar ada di sana. Atau kadang Juhur Arifin sudah ada di sana Ustadz lebih awal. Ya kalau mau ketemu Arifin langsung silakan datang ke Desa Cibadung, Gunung Sindur melihat santri-santri. Tapi jangan lupa kita buka puasa bersama, bawa makanannya ya. Kemarin ada ibu-ibu bawa semur daging Betawi Ustaz. Masya Allah. Dan insya Allah besok juga Jumat Arifin khutbah Jumat di Masjid Az-Zikra Sentul. Kalau ingin menyerahkan langsung amal jariahnya atau hubungi akhuna Awaludin di 0856 90010. 0856 90010. Pemirsa bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan di Majelis Az-Zikra. Dan jangan lupa hari Ahad 2 Dzulqa'dah bertepatan dengan tanggal 7 Agustus kembali kita bersama menikmati zikir di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Mulai dari malam hari dilaksanakan Qiyamul Lail berjamaah, mendengarkan tausiah ba'da salat subuh sampai dengan waktu syuruk, kemudian mengikuti tausiah, muhasabah, zikir dan doa bersama murabi kita Abang Haji Muhammad. Dan jangan datang jam 7 karena sampai 4-5 kilo macetnya. Usahakan datang lebih awal Ustaz Syukurlah. Kalau bisa subuh sudah ada di Masjid Az-Zikra. Dan gak usah bawa makanan. Kami sebagian tuan rumah sudah menyiapkan para pedagang makanan minuman. Allahu Akbar. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Fadli, 1 menit Bang. Tadi bicara tentang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Nah, di militer diajarkan juga nggak tuh Bang? Di militer sangat diajarkan karena memang seorang laki-laki itu ya bertanggung jawab terhadap keluarganya. Di militer itu ada yang namanya Sabta Marga, ada yang namanya Sumpah Prajurit, bahkan 8 wajib TNI. Nah ini menjunjung tinggi kehormatan wanita. Di sini jelas menjadi doktrin bagi militer, sehingga memang disiplin itu adalah di militer yang sampai saat ini berpegang teguh kepada disiplin itu. Allahu Akbar. Indahnya ajaran Islam bisa diterapkan di mana saja, dan ternyata laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi urusan peniti tadi. Kita berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang laki-laki adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Bersama kita ada Ustadz Haji Yudi Mulyana. Beliau ini seorang mu'alaf. Aslinya namanya Saucindi. Alhamdulillah bersama dengan kita. Dan ini ada yang menarik tentang keislaman beliau, ada kaitannya dengan dakwanya Bang Arifin, kegiatan kita di TVRI ini. Silakan bisa dijelaskan Bang Yudi. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya tidak pernah menyangka kasih sayang Allah mengubah sejarah hidup saya melalui dakwanya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Arifin Ilham. Dimulai dari
mendengar suara azan sampai saya jatuh ke tanah tidak bisa bangun, dan saya baru bisa berdiri ketika berusaha mengikuti ucapannya Al-Ustadz La ilaha illallah yang diucapkan televisi. Dalam perjalanan itu ternyata menjadi seorang mu'alaf tidaklah mudah. Tahun berapa itu Bang ya? Saya masuk Islam 7 Agustus 2008. Iya. Ternyata pengalaman itu tidak cukup. Harus ada sebuah ilmu yang dicari. Sampai akhirnya dengan ilmu itu jadilah saya seperti sekarang. Ada orang bertanya, apa yang membuat Yudi Mulyana bisa seperti sekarang? Siapapun orangnya sebetulnya bukan karena dia mu'alaf menjadi hebat, tetapi ada 2 tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah saya menyebutnya dengan istilah head belief. Itu sebabnya kenapa dalam Islam dimulai dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena orang harus mengerti apa yang dia yakini. Yang kedua adalah heart belief, bagaimana orang akhirnya dengan ilmu itu menjadi yakin. Nah, tanpa ilmu kita tidak akan bisa menjadi yakin. Dengan saya belajar sunnah itu seperti apa. Dulu saya termasuk orang yang aneh dengan sunnah-sunnah Nabi. Kalau lihat orang yang istrinya lebih dari 1 seperti Ustadz Arifin pasti kaget. Sekarang tidak kaget lagi. Saya sudah paham. Karena ilmu itu saya menjadi mengerti. Nah, termasuk menjadi seorang kepala keluarga, menjadi imam, itu pun perlu ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, mengerikan. Perlu saya sampaikan kepada Al-Ustadz Arifin Ilham bahwa sekarang angka perceraian itu setiap hari meningkat. Dan Abang di Cirebon saya di Kementerian Agama Kota Cirebon, di Bimas Islam, data statistik yang diterima melalui pengadilan, itu yang paling banyak, justru yang paling banyak menggugat itu adalah istri. Istri tidak punya hak untuk menceraikan suami, tapi dia punya hak gugat cerai ketika sikap taklid dilanggar. Ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak diberikan nafkah lahir batin 6 bulan berturut-turut dan sebagainya. Tapi sebetulnya apa yang terjadi sampai istri itu menggugat cerai? Intinya suami tidak bisa jadi imam. Jadi imam itu tidak hanya cukup niat saja nawaitu, Ustadz, tapi dia harus punya ilmu. Itu sebabnya Kementerian Agama menyelenggarakan kursus calon pengantin. Bagi mereka yang di Kota Cirebon akan ketemu saya di kursus calon pengantin. Jangan ketemu dengan saya di acara mediasi perceraian. Jangan, jadi cukup. Jadi memang perlu ilmu. Subhanallah, Bapak Ibu, dengan ilmu itu kita insya Allah akan menjadi imam. Sedikit saja Ustadz, saya ingin menyampaikan, sebetulnya ada satu pertanyaan, kenapa sekarang ini banyak anak-anak yang meninggalkan iman Islam? Mereka berpindah atau bahasa kerennya melakukan konversi agama. Kenapa? Karena permasalahannya adalah lelaki tidak memiliki ilmu, sehingga dia tidak siap menjadi kepala keluarga, tidak bisa jadi imam. Seharusnya laki-laki ketika menikah itu bukan hanya dia melakukan peran memberikan nafkah, makan, pakaian dengan cara ma'ruf, tetapi juga dia melaksanakan surat At-Tahrim, hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Imam itu dia tidak hanya menjadi teladan memang bicara lebih keras, saya setuju, tetapi ada proses tarbiyah di dalamnya. Bagaimana otak itu ditarbiyah, dilakukan sebuah proses rekonstruksi tauhid, sehingga anak itu menjadi beriman. Saya punya pengalaman yang sampai sekarang tidak bisa terlupakan. Saya sudah menikah lagi, kalau dulu saya baru cerai, sekarang saya sudah menikah lagi. Saya coba mentarbiyah anak saya yang sekarang duduk di kelas 1 SD. 4 bulan yang lalu, saya melihat sebuah hasil yang sangat cepat. Alhamdulillah anak saya sudah hafal hampir 1 juz sekarang, kelas 2 SD. Dia sekolah di pesantren Salaf di Cirebon. Satu saat, saya coba tarbiyah dia, diskusi setelah sholat maghrib di masjid. Saya kembali dengan keluarga, mulai diskusi setelah baca Quran, sampai anak saya mengerti mana yang boleh tidak boleh. Satu saat dia bilang, papa namanya Aisyah Putri. Ini lagi nonton nih Aisyah Putri di rumah. Aisyah Putri bilang, papa aku mau sholat sendiri, papa jangan ganggu ya. Dia sholat maghrib sendiri. Saya terkejut 4 bulan yang lalu Ustadz, ketika dia menyelesaikan sholat maghrib itu, dia menenggak tangan atas, dia menangis. Rabbana atina fidras, matanya basah dengan air mata bercucuran. Saya berpikir, apakah saya galak?
Apakah saya pernah marah-marah? Besok paginya saya tanya, kenapa kamu nangis sayang ketika sholat? Apa jawabannya? Aku takut, Pak. Takut kenapa sayang? Aku takut tidak disayang oleh Allah, Pak. Ini tarbiyah. Dan subhanallah, anak ini bisa sholat dengan sungguh-sungguh. Dan satu kebahagiaan sebagai seorang imam, bisa menghantar istri dan anaknya bertemu dengan Robnya. Tidak mudah. Dulu waktu saya pertama menikah dengan istri sekarang, dia masih pakai blue jean, Ustaz. Pakai jilbab cuma sekedar jilbab. Tapi karena kita memberikan contoh teladan dan kita coba mengkaji bersama-sama, alhamdulillah sekarang sudah bergamis. Nyaris mau pakai cadar. Bahasanya bagus, nyaris. Proses ke sana. Jadi subhanallah, memang jadi imam tidak mudah, tidak cukup dengan niat. Karena itu perlu kita menghadiri kajian-kajian seperti ini sehingga kita mengerti. Di dalam iman itu kita tidak cukup niat, tapi kita perlu ilmu. Saya sering kali katakan, sholat itu tidak sah kalau wudunya salah. Saya pernah tanya begini kepada jamaah, bagian mana dari tubuh kita kalau berwudu itu hanya diusap? Jamaah banyak yang berpikir, rupanya jarang ikut pengajian. Bagian mana yang hanya diusap? Ternyata lama mikirnya. Padahal jawabnya mudah, hanya bagian kepala yang diusap. Itu perlu ilmu. Salah wudunya, maka tidak sah sholatnya. Apalagi jadi imam, kita perlu ilmu. Karena itu, ikutilah kajian-kajian pengajian seperti ini. Insya Allah dengan mengikuti hati kita semakin mencintai Allah karena kita mengerti. Iya. Itu saja, Pak. Ini sudah ustadz. Dan beliau mengurus bagian mediasi perceraian dan berikan nasihat, konseling sebelum nikah. Nah di Haji Kro juga ada Ustadz Huda. Mana Ustadz Huda? Ini titian keluarga Sakinah. Jadi setiap jamaah Haji Kro yang mau nikah bertemu dengan beliau lebih dahulu. Jadi sebentar, jadi rupanya, lupa saya simpulkan, kenapa orang itu meninggalkan Islam? Jawabannya belum tentu agama lain melakukan sebuah tekanan. Tetapi pada umumnya saya temukan adalah karena tidak ada tarbiyah di rumah. Laki-laki belum memainkan perannya sebagai imam. Ya, Masya Allah. Ustaz, saya ingin menyampaikan salam dulu untuk Ustaz Arifin dari saudara-saudara kita di Bima dan Lombok. Kemarin saya ke sana, alhamdulillah mereka menyaksikan di pelosok Ustaz, di pinggir pelabuhan. Masya Allah. Mereka menyaksikan ada Pak Nasir di Bima. Assalamualaikum Bima. Masjid Bahrul Khairatnya. Itu masjid di lautan Ustaz, seperti Masjid Terapung Ar-Rahmah, dan mereka menyaksikan kita di sana. Juga saudara-saudara di Sape, di Lombok, mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah pertemukan kita dalam keadaan. Terima kasih TPRI mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan tentang laki-laki sebagai pemimpin, Abilani. Tadi sudah disebutkan banyak gugatan-gugatan dari wanita ini. Jadi apakah memang laki-lakinya ini yang kurang ilmu atau gimana? Alhamdulillah wa syukurlah. Laki-laki itu pertama betul tadi tugasnya memberikan contoh. Yang kedua, dia memberikan pendidikan. Contoh Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya akidahnya, ma'rifatullahnya itu. Ya. Wa idh qala Luqmanul ibni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi yang pertama kenalkan anak kepada Allah sehingga dia taat kepada Allah, takut kepada Allah, bukan takut sama kita. Kalau kita ngajarin anak supaya takut sama kita, begitu kitanya nggak ada, bebas, nggak sholat. Kenapa? Nggak ada bapaknya. Ini kalian, ini benar Ustaz. Banyak takut sama kita timbang pada Allah. Nah, Masya Allah, ini evaluasi kita nih. Jadi, didik anak takut kepada Allah. Insya Allah, alhamdulillah, saya waktu nikah harus punya niat. Niatnya membangun rumah tangga yang islami. Banyak soleh-soleha. Abi berapa anak ya, Bi? 9. Cucu 27, sebentar lagi 28. Masya Allah. Abi punya anak 9 dari satu emak, coba. Masya Allah. Cukup dah. Nggak nanjak soalnya. Nambah nggak nanjak dah. Iya betul, Bi. 28 mau cucu ya, Pak? Iya, 28. Alhamdulillah. Nah, karena kita didik anak jadi soleh-solehah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahidah, alhamdulillah anak saya jadi mujahid-mujahidah semua. Salah satunya saya baru pulang dari Gorontalo. Dia dakwah, dia kerja di Departemen Pertanian,
maghrib pulang dikumpul anak-anak TPA. Sekarang nggak muat, penuh. Akhirnya ada yang ngasih wakaf tanah, bikin masjid. Saya datang sana, alhamdulillah masjid itu udah jadi, alhamdulillah, masya Allah. Itulah perjuangan. Ini yang kita dapat, ini yang ada amal jariah. Ya setiap anak kita yang kita didik, dia berbuat baik, beramal soleh, orang tuanya dapat mengalir. Betul. Pahalanya, masya Allah. Nah itulah beruntung, bahagia kalau punya anak soleh-soleh, bahagia betul. Tapi kalau anaknya satu narkoba, satu aja yang narkoba, pusing tuh bapaknya, pusing. Waduh, ruwet, ribet. Itulah keluhan yang punya anak narkoba. Kenapa? Salah pergaulan. Makanya orang tua itu bukan sekadar mendidik, tapi mengontrol pergaulannya sama siapa. Jangan sampai salah pergaulan, bahaya itu. Makanya di sini warkau ma'aruki'in, rukulah bersama orang yang ruku, itu diajarkan pergaulannya harus bagus semua. Ya. Nah di sini, dan yang penting ini anak kasih uang yang halal, jangan yang haram, jangan merusak. Kita didik agamanya baik, kalau dia kasih makan haram, rusak tuh anak. Kalau dia jadi ulama yang jual ayat, mendukung kekufuran, naudzubillah, itu kalau udah gitu ada ulama model begitu, berarti ini ulama kena uang haram. Ya, nanti perhatikan aja dah. Jadi memang saya syukur kenapa orang tuh banyak maksiat, terutama imam dalam rumah tangga. Kok ayahnya pemabok, kok ayahnya gampang marah, kok nggak ada keteladanan, malas sholat, diikutinya oleh istri anak-anaknya akhirnya. Itu biasanya bukan hanya karena kelemahan akidah itu, yes, tapi karena banyaknya ia makan yang haram. Dan itu awal kedurhakaan ayah kepada anak-anaknya, kedurhakaan suami kepada istrinya. Pulang membawa uang yang haram, karena dimakan jadi darah, jadi daging, jadi rumahnya panas, jadi mobilnya panas, akhirnya bawaannya panasan. Ketika Arifin mengadukan persoalan ini sini punya maksiat, apa jawaban Pak Kiai? Pasti dia makan yang haram. Allah, sumbernya dari makanan yang haram. Mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa besok kita salat Jumat berjamaah di Masjid Ad-Dzikra, insyaallah akan mendengarkan khutbah langsung dari murabi kita Bang Haji Muhammad Arifin Ilham. Kemudian hari Ahad tanggal 2 Dzulqa'dah kembali kita berzikir bersama di Masjid Ad-Dzikra Sentul Bogor. Dan murabi kita setiap hari Senin insyaallah akan berada di pesantren Ad-Dzikra Gunung Sindur, sekaligus memantau, mengevaluasi, mengontrol. Senang Ustaz karena di sana sudah santri, 125 santri, lantai dasar selesai tapi 2, 3 dan lantai 4 belum. Ini kesempatan bagi semuanya untuk beramal jariah. Datang langsung, lihat langsung. Ya, atau kalau tidak, hubungi akhuna Awaludin di 0856 90 1010, 0856 90 berkahi yang beramal jariah ya. Amin. Terima kasih pesantren Himmatul Aliyah, masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung kajian kita tentang lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga. Dan saat ini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hati kita sungguh-sungguh dalam berdoa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni doa-doa kita hari ini sehingga untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Silakan. Inilah suasana yang paling kita sukai karena doa bersama, satu doa diijabah, semua diijabah. Seluruh tanah air yang menyaksikan dimanapun, angkat
tangan kita, yakin Allah menatap, memperhatikan, mendengar kita, dan yakin Allah Al-Mujib, menjawab setiap doa. Jutaan yang mengangkat tangan, satu diijabah, semua diijabah oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wa ardu man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa ardu man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wa ardu man fihinna wa lakal hamdu wa laka mulkus samawati wa ardu man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wa ardu antal haqq wa wa'duka haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq wan naru haq was sa'atu haq wal jannatu haq. Walakal hamdu walaka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna wa bika khasamna wa ilaika hakamna wa alaika tawakkalna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna antal muqaddim antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tiada tersembunyi di matamu, telah banyak maksiat yang kami lakukan, telah banyak kezaliman yang kami perbuat. Kalau kau tidak beri kesempatan kami bertaubat, kalau kau tidak ampuni dosa-dosa kami, pastilah kami akan celaka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha menatap, yang maha menyaksikan, kami mohon ya Allah, kau saksikan hati tangan kami menengadah padamu. Amat sangat berharap kepadamu ya Allah. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan Rabbi selama ini. Ampunilah seluruh dosa kami ya Allah. Maafkan seluruh kesalahan kami. Terima taubat kami. Beri kesempatan kami memperbaiki diri kami di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmati ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadhil jinan. Rahmati ampuni guru-guru kami, keluarga, anak cucu keturunan kami, sahabat kami, jamaah zikir, seluruh kaum muslimin muslimat, khusus saudara-saudari yang pernah kami sakiti. Beri kesempatan kami berjumpa agar kami bisa minta maaf dan mereka memaafkan kami. Ya Allah, ya Rabbana, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah rumah tangga kami al jannah qabla al jannah, baiti jannati, rumah tangga surga ya Allah. Jadikan kami suami, ayah, imam teladan dalam ketakwaan, imam teladan dalam ibadah. Ya Allah, ya Rabbana, imam teladan dalam ilmu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari salehah-salehah. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami, santri-santri kami, anak yatim piatu yang Kau amanahkan pada kami, semuanya soleh-solehah, sehatul afiat, suci, cerdas, bertakwa, mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu, mencintai para Rasul-Mu, mencintai keluarga Rasul-Mu, mencintai para sahabat Rasul-Mu, mencintai orang tuanya, bakti pada kedua orang tuanya, menghormati gurunya, rendah hati pada saudara-saudarinya. Ya Allah, selamat dari fitnah, tidak sombong, tidak maksiat, selamat dunia akhirat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'
din Allahumma farriq jam'ahum washattid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Ugur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipina wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan semua harokah kami, rumah tangga kami, ibadah kami, ikhtiar kami pada yang halal, dakwah kami melalui TVRI tercinta ini, ya Allah, semuanya nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berkahi kami semua, berkahi sisa umur kami, rezeki kami, rumah tangga kami, persahabatan kami, dakwah kami. Berkahi negeri kami Indonesia, DKI Jakarta, dengan pemimpin yang bertakwa kepadamu dan mengajak kami bertakwa kepadamu. Ya Allah, berkahi negeri kami dan seluruh kaum muslimin muslimat. Sama-sama anak-anakku sayang semua di rumah sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah, jangan lupa Arifin setiap Senin sore asar, kadang juga datang lebih awal di desa Cibadung Gunung Sindur. Di sana ada santri baru kita terima bisa 125, dan masjid baru bisa lantai dasar itu pun belum selesai. Sangat membutuhkan pertolongan saudara-saudara mukmin yang Allah beri hidayah, yang Allah berikan kepadanya kemurahan hati, dan itu tanda rahmat Allah pada hamba itu. Silakan datang langsung atau hubungi Akhi Awaludin 0856 90010 0856 90010, atau besok Arifin khutbah Jumat serahkan di Sentul, atau besok Ahad zikir bersama mulai jam 7 pagi. Tapi sudah ada prolognya sholat malam ya Ustaz. Dan jangan datang jam 7 karena 5-4 kilo macetnya. Puluhan ribu jamaah dari berbagai pelosok tanah air hadir berzikir. Kenapa semuanya ramai datang? Karena semua merasakan manfaat zikir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada hijrah, ada rumah tangga indah. Bahkan yang sudah siap bercerai, sudah 2 kali ke pengadilan. Apa kata anaknya? Papa, mami boleh cerai tapi datang zikir dulu. Apa yang terjadi? Selesai zikir saling mencari, rukun, akrab, bahkan nambah 2 anak lagi. Allahu Akbar. Bagaimana Pak Yudi akhirnya masuk Islam karena melihat di TV dakwah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan beliau pun menunaikan ibadah haji, Ustaz. Hadiah dari Pak Gubernur Jawa Barat. Lengkap banget. Sekarang malah jadi ustadz beliau. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah fillah, terima kasih banyak. Kita bertemu nanti di majelis zikir. Ya, kita doakan juga Ustaz jamaah yang insya Allah menunaikan ibadah haji tahun ini. Ya Allah, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, wa sa'yan maskura, wa zanban maghfura, wa amalan salihan, amalan hajjan mabrura, wa tijaratan lan tabur. Dan Allah juga beri kesempatan kita semua bisa berumrah ya. Berumrah dan berhaji semuanya. Ya, murabi kita Abang Haji Muhammad Arifin Ilham ini setahun hanya sekali melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga dan jamaah. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah,